Aku pernah mengira bahwa aku adalah kebanggaan keluarga, dompet yang selalu penuh berkat kerja kerasku di Jakarta. Ayah sering bilang, "Ardi, kau anak sulung yang patuh, yang membiayai adik-adikmu sekolah." Ibu tersenyum bangga saat aku pulang kampung ke Yogyakarta, membawa oleh-oleh dan uang saku. Aku anak yang baik, sholat 5 waktu, hormat pada orang tua, tak pernah membantah. Tapi semuanya berubah pada hari itu, hari ketika rahasiaku terbongkar. Aku ingat betul saat itu aku baru saja bertemu Rea untuk pertama kalinya. Kami berkenalan di sebuah kai kecil di Jakarta Selatan, tempat yang ramai tapi entah bagaimana terasa sepi ketika mata kami bertemu. Rea, pria berkulit sawo matang dengan senyum yang hangat, bekerja sebagai desainer grafis. Dia duduk di meja sebelah, memesan kopi yang sama denganku. Entah kenapa aku berani menyapa lebih dulu. "Kopi hitam tanpa gula," ya, katanya sambil tertawa pelan. Suaranya lembut seperti angin sore di sawah kampungku. Sejak saat itu kami sering bertemu. Awalnya hanya ngobrol biasa tentang pekerjaan, tentang mimpi. Tapi lambat laun perasaanku berubah. Aku merasa ada yang berbeda saat bersamanya. Jantungku berdegup lebih kencang, tanganku dingin saat dia menyentuh bahuku tanpa sengaja. Aku takut mengakuinya pada diriku sendiri. Di keluarga kami, cinta sesama jenis adalah dosa besar, aib yang tak termaafkan. Ayah pernah bilang, laki-laki harus nikah dengan perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Aku mengangguk patuh, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa Tuhan ciptakan perasaan ini jika itu salah? Konflik dalam diriku semakin dalam. Setiap malam aku berdoa memohon petunjuk, tapi semakin dekat dengan Rea, semakin aku jatuh. Kami mulai jalan bersama ke Ancol saat akhir pekan, duduk di pinggir pantai sambil melihat matahari terbenam. Rea cerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang bagaimana dia juga berjuang menyembunyikan dirinya dari keluarga. "Aku takut," katanya suatu hari. "Tapi bersamamu aku merasa hidup." Aku memeluknya pelan, tapi hati ini penuh rasa bersalah. Bagaimana jika keluargaku tahu? Mereka yang mengandalkanku sebagai tulang punggung. Suatu hari adikku, Rina, menelepon dari Jogja. "Kak, kapan pulang? Ibu kangen." Aku janji akan pulang akhir bulan. Tapi saat itu aku sedang bersama Rea di apartemen kecilnya. Kami hanya duduk berdua, mendengarkan musik pelan, tapi cukup untuk membuatku bahagia. Aku tak tahu, saat itu ponselku terbuka, dan pesan dari Rea masuk, "Aku cinta kamu, Ardi." Adikku melihatnya saat aku lupa mengunci ponsel saat ke kamar mandi. Dunia seolah runtuh. Rina marah besar. Dia langsung cerita pada ayah dan ibu. Saat aku pulang ke Jogja, suasana rumah dingin. Ayah tak bicara, ibu menangis di kamar. "Kau lakukan apa, Ardi?" tanya ayah dengan suara berat. Aku diam, tak sanggup menjawab. Dalam hati aku berperang, apakah aku harus bohong demi menjaga nama baik keluarga, atau akui semuanya dan hancurkan segalanya. Rea menelepon, tapi aku tak berani angkat. Aku takut kehilangan dia, tapi lebih takut kehilangan keluarga. Malam itu aku duduk di teras rumah, melihat bintang-bintang. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini benar-benar dosa, atau hanya karena dunia belum siap menerimanya. Hari-hari setelah rahasia itu terbongkar terasa seperti neraka. Ayah memandangku dengan tatapan kecewa yang menusuk, seperti aku bukan lagi anaknya. "Kau malu-maluin keluarga, Ardi," katanya suatu malam. Suaranya datar, tapi penuh luka. Ibu tak henti menangis, berdoa di musola rumah agar aku sembuh. Adik-adikku menjauh, seolah aku membawa penyakit menular. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, rumah yang dulu penuh tawa saat aku kirim uang bulanan. Aku kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Rea menungguku, tapi aku tak langsung cerita. Kami bertemu di kai yang sama tempat pertama kali berkenalan.
Kenapa kau diam saja? Ditanyanya lembut, memegang tanganku di bawah meja. Aku akhirnya cerita semuanya. Air matanya jatuh, tapi dia tersenyum pahit. Aku juga pernah begini. Keluargaku di Bandung tahu mereka marah, tapi lambat laun menerima. Beri waktu, sayang. Tapi waktu tak menyembuhkan segalanya. Ayah menelepon, memintaku pulang lagi. Kami cari ustad untuk ruyah kau, katanya. Aku menolak, tapi hati ini sakit. Aku yang selalu jadi dompet keluarga, yang biayai sekolah adik, kini dianggap dosa hanya karena mencintai pria. Dalam hati aku berteriak, apakah cinta ini salah? Rea selalu bilang cinta tak salah, yang salah adalah orang yang tak paham. Kami mulai lebih sering bersama, mencari pelarian di tempat-tempat kecil di Jakarta. Ke taman kota saat malam, duduk diam sambil saling genggam tangan. Rea cerita mimpi kami, pindah ke Bali, buka usaha kecil, hidup tenang jauh dari penilaian orang. Aku setuju, tapi ragu. Bagaimana keluargaku? Mereka butuh aku. Konflik ini menggerogoti jiwa, setiap malam aku tak bisa tidur, memikirkan pilihan, keluarga atau Rea. Suatu hari, ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Teman lama Rea, Andi, yang diam-diam iri, cerita pada teman-teman kantor tentang hubungan kami. Gosip menyebar, aku hampir kehilangan pekerjaan. Rea marah pada Andi, tapi aku yang paling terluka. Kenapa orang begitu kejam, tanyaku padanya sambil menangis. Dia memelukku erat. Karena mereka takut pada yang berbeda. Tapi kita kuat, Di. Lambat laun, perasaan kami semakin dalam. Kami ke Bali untuk pertama kalinya bersama, naik pesawat murah. Di Ubud, kami jalan di sawah hijau, tangan bergandengan saat sepi. Rea bilang, di sini aku merasa bebas. Aku tersenyum, tapi hati masih gelisah memikirkan keluarga. Ibu menelepon, suaranya lemah, kapan kau sadar, nak? Kami malu pada tetangga. Aku semakin terpecah. Rea sabar, tapi aku lihat matanya kadang sedih. Aku tak mau jadi penyebab kau kehilangan keluarga, katanya suatu malam di hotel kecil Bali. Aku jawab, kau bukan penyebab, kau alasan aku bertahan. Tapi dalam hati aku takut apakah cinta ini akan bertahan di tengah badai ini. Pengkhianatan terbesar belum datang, tapi aku sudah merasakan bayangannya. Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Saat kami kembali dari Bali, ayah datang ke Jakarta tanpa bilang. Dia muncul di depan apartemenku, wajahnya keras. Pulang sekarang, Ardi. Kami sudah cari calon istri untukmu. Aku terkejut, tapi yang lebih menyakitkan adalah saat ayah melihat Otorea di ponselku yang terbuka. Ini dia penyebabnya, bentaknya. Aku tak sanggup bohong lagi. Ayah, aku mencintainya. Ayah marah besar, memukul meja hingga retak. Dosa. Kau hancurkan nama keluarga. Dia cerita pada seluruh sanak saudara, dan tiba-tiba aku jadi bahan gunjingan. Uang yang kukirim tak lagi diterima, adikku bilang, Kak, kami malu. Pengkhianatan terasa dari orang terdekat, tanteku yang dulu sayang, kini bilang aku sakit jiwa. Rea jadi penopangku. Kami semakin dekat, tapi konflik semakin dalam. Dia ajak aku pindah ke Bali permanen. Di sana lebih terbuka, Di. Kita bisa hidup tenang. Aku setuju, kami rencanakan segalanya. Tapi saat aku cerita pada ibu lewat telepon, dia menangis histeris. Jangan tinggalkan kami, nak. Kami butuh kau. Batin ini seperti pisau. Aku cinta Rea, dia buat aku merasa utuh. Tapi keluarga adalah akarku. Malam-malam aku menangis sendirian, bertanya kenapa hidup ini begitu kejam. Rea sabar, tapi aku lihat dia juga lelah. Aku tak mau paksa kau pilih, katanya, tapi matanya bilang lain. Puncaknya saat ayah sakit. Aku pulang ke Jogja, Rea ikut diam-diam di rumah sakit, ayah tolak lihatku. Pergi.
Kau bukan anakku lagi. Ibu memohon aku tobat, cari pengobatan. Aku hancur. Rea tunggu di luar, tapi saat aku keluar, dia bilang ada temannya di Bali yang tawari kerja. Ini kesempatan kita, Di. Aku ragu. Pengkhianatan datang dari diriku sendiri, aku hampir setuju nikah paksa demi keluarga. Aku bilang pada Rea, mungkin kita harus pisah, supaya aku baikan keluarga. Dia diam, air mata jatuh. Kalau itu maumu, aku mengerti. Tapi hati ini menjerit, jangan. Kami bertengkar pertama kali. Rea marah, kau takut dosa, tapi menyakiti aku bukan dosa. Aku tak jawab, hanya menangis. Malam itu aku sendirian di Jakarta, merasa dunia runtuh. Apakah aku akan kehilangan semuanya? Cinta yang indah ini atau keluarga yang dulu bangga padaku? Luka semakin dalam, tapi di balik itu aku mulai paham, cinta sejati butuh keberanian. Setelah pertengkaran itu kami pisah sementara. Rea ke Bali sendirian, aku tinggal di Jakarta, tenggelam dalam penyesalan. Setiap hari terasa kosong tanpa dia. Aku kerja seperti robot, kirim uang ke keluarga meski mereka tolak. Ayah semakin sakit, ibu bilang itu karena kutukan perbuatanku. Aku hampir gila, konflik batin seperti api membakar. Aku mulai cari tahu lebih dalam tentang diri ini. Baca buku, gabung komunitas online diam-diam, aku sadar, ini bukan pilihan, ini itrah. Tapi masyarakat Indonesia, dengan agama dan adat konservatif, sulit menerima. Aku ingat kata Rea, cinta tak dosa, yang dosa adalah benci. Suatu hari, adikku Rina datang ke Jakarta. Awalnya marah, tapi lambat laun dia cerita, Kak, aku lihat kau bahagia sama dia. Tapi ayah ibu susah terima. Dia yang dulu dikhianati aku dengan cerita rahasia, kini jadi penghubung. Coba datang ke Jogja lagi, Kak. Ayah mulai lemah. Aku ke Jogja, tapi sendirian. Ayah diranjang sakit, tatapannya lembut sedikit. Ardi, kau masih anakku, katanya pelan. Aku menangis, cerita semuanya. Ayah diam, tapi tak marah lagi. Mungkin sakit buat dia sadar hidup singkat. Rea telepon, suaranya rindu. Aku kangen, Di. Bali indah, tapi tanpa kau hampa. Aku putuskan ikut dia. Kami bertemu lagi di Bali, di pantai Kuta saat sunset. Pelukan kami penuh air mata. Makan aku, kataku. Dia jawab, kita mulai baru. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari teman lama. Andi yang iri sebarkan foto kami ke media sosial keluarga. Keluarga marah lagi, ayah kambuh. Aku terbang kembali ke Jogja, Rea ikut. Di rumah sakit, ayah lihat Rea pertama kali. Awalnya diam, tapi saat Rea bantu rawat ayah, sesuatu berubah. Malam itu, ayah panggil aku. Ardi, kalau dia buat kau bahagia, mungkin itu bukan dosa. Kata itu seperti beban terangkat. Ibu pelan-pelan terima, meski susah. Rina bilang, Kak, cinta kau indah, meski beda. Kami tinggal di Bali, buka kai kecil. Keluarga lambat laun datang berkunjung. Luka masih ada, tapi penyembuhan mulai. Cinta kami semakin kuat, penuh pengertian. Hidup di Bali terasa seperti mimpi baru, tapi luka lama masih menganga. Kai kecil kami di Ubud ramai, tapi setiap kali ada telepon dari Jogja, hati aku berdegup kencang. Ayah semakin lemah, dokter bilang tak lama lagi. Aku sering pulang, Rea selalu ikut, meski keluarga masih canggung. Suatu malam, ibu cerita panjang. Dulu kami takut, Nak. Takut tetangga bilang apa, takut garis keturunan putus. Aku paham di masyarakat kita, anak sulung seperti dompet harapan. Tapi ibu tambah, tapi lihat kau sekarang bahagia. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Rea jadi bagian keluarga pelan-pelan. Dia bantu urus ayah, masak makanan kesukaan. Adik-adik mulai terbuka, Rina bahkan bilang, Kak Rea baik banget.
Tapi ada saat-saat sulit, saat tetangga gosip, ibu menangis. Aku rasakan pengkhianatan masyarakat yang konservatif yang anggap cinta kami ancaman. Konflik batin aku semakin hebat saat ayah minta aku nikah dengan perempuan. Demi anak cucu, katanya lemah. Aku tolak, tapi hati sakit. Rea dengar, dia diam saja, tapi malam itu dia bilang, kalau kau mau ikut ayah, aku lepaskan. Air mataku jatuh. Tak akan, kau segalanya. Kami semakin dalam cintanya. Di Bali, kami jalan ke pura berdoa bersama. Rea bilang di Indonesia ini kita minoritas, tapi cinta kita besar. Aku setuju, tapi takut kehilangan ayah sebelum dia benar-benar terima. Puncak emosi saat ayah kritis. Kami semua di rumah sakit. Ayah panggil Rea, pegang tangannya. Rawat Ardi baik-baik. Rea menangis. Saat ayah tiada, dunia gelap. Pemakaman penuh duka, tapi keluarga peluk kami berdua. Setelah itu, ibu pindah ke Bali sementara. Aku mau lihat kau bahagia. Luka pengkhianatan masa lalu pelan hilang, diganti penerimaan. Tapi dalam hati aku masih bertanya, kenapa perjuangan ini begitu berat? Tahun berganti, kami makin ramai. Ibu tinggal di Bali, adik-adik sering berkunjung. Mereka lihat sendiri bagaimana Rea rawat aku, bagaimana kami saling dukung. Rina nikah, undang kami berdua. Di pesta ada yang bisik-bisik, tapi keluarga belah kami. Mereka bahagia, itu cukup. Cinta kami semakin matang, penuh pengampunan. Rea bilang, dulu aku takut kehilanganmu, tapi sekarang aku tahu kita ditakdirkan. Aku jawab, kau selamatkan aku dari kegelapan. Kami adopsi anak yatim diam-diam, beri kasih sayang seperti keluarga biasa. Masyarakat pelan berubah, teman-teman baru terima kami. Tapi luka lama kadang muncul saat ingat ayah yang pergi dengan damai atau saat gosip tetangga lama. Akhirnya, kami nikah sederhana di pantai Bali, hanya keluarga inti. Ibu tersenyum, ayah pasti bangga lihat kau bahagia. Air mata haru jatuh. Cinta yang dulu dianggap dosa, kini jadi berkah. Di Indonesia yang konservatif, perjuangan kami tak mudah. Ada pengkhianatan, air mata, tapi juga penerimaan. Kami buktikan cinta sejati tak kenal jenis kelamin. Ya hanya butuh keberanian dan waktu. Kini aku tak lagi dompet keluarga dalam arti uang, tapi dompet hati mereka. Mereka lihat kebahagiaan aku jadi kebahagiaan mereka. Rea dan aku, tangan bergandengan, hadapi masa depan. Cinta menang meski dengan luka. Dan itu cukup.